Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ibrahim. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sedikit tutorial tentang bagaimana sih cara membuat customer di Java NetBeans yang tersambung dengan database di MySQL. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kita sudah menyalakan exam. Nah, kemudian di dalam exam itu kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Jadi sebelumnya awalnya kan tertulis start, kita klik, kemudian kalau misalnya sudah warna hijau berarti itu sudah menandakan programnya sudah berjalan. Nah, kalau misalnya sudah berwarna hijau seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat database di dalam PHP MyAdmin. Nah, jadi cara membuka PHP MyAdmin itu teman-teman tinggal klik saja MySQL terus kemudian admin. Nah, setelah itu langsung diarahkan ke sini. Nah, jadi di dalam PHP MyAdmin ini kita harus membuat database baru. Jadi saya sudah membuat database UAS ini. Kemudian di dalam database UAS ini kita punya tabel customer. Nah, di dalam tabel customer ini kita memiliki atau membuat data-data, yaitu kalau saya membuat kode customer, nama customer sama email. Nah, jadi kita harus buat itu. Jadi kode customer itu kita primary key, kemudian tipe datanya varchar, panjangnya itu 30, nama customer varchar juga, panjangnya 100, email varchar juga, panjangnya 30. Nah, membuat database itu kita tinggal klik new saja, kemudian create database, kemudian create tabel. Nah, di dalam tabel itu kita tulislah ini secara manual gitu. Nah, kemudian kita save, kita pergi ke Java NetBeans. Jadi kita membuka aplikasi NetBeans. Di dalam aplikasi NetBeans itu kita harus membuat file baru, project baru. Kita klik file terus project. Nah, di dalam project itu kita klik saja Java di sini, terus Java application, kita next. Nah, kemudian baru di sini kita tulis app UAS. Nah, begitu. Jadi ini warna merah karena sudah ada. Kita tulis app UAS, kemudian kita next. Kalau sudah, saya sudah buat sebelumnya. Ini app UAS sudah ada. Nah, kemudian setelah kita membuat app UAS, baru kita buat persistence-nya. Nah, cara membuat persistence-nya itu kita klik kanan di source package, kita new, kemudian di other. Di other ini kita pilih persistence, kemudian kita pilih entity class from database, kemudian kita next. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini persistence yang sudah kita buat. Nah, setelah kita buat persistence-nya, kita kembali lagi ke app UAS, kita mulai tulis codingannya gitu. Jadi codingannya ini adalah importnya, kemudian ini di dalam public static void kita ketikkan ini semua. Nah, setelah itu kalau misalnya kita sudah berhasil mengetik, kemudian kita buat di dalam app UAS ini yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik kanan new, other, kita klik persistence, kemudian entity class from Java from database, kemudian nantinya kita ketik namanya models gitu. Kita next saja, kemudian maka hasilnya nanti kita akan ada package model seperti ini. Nah, setelah itu kita buat yang sama lagi controller, tapi controller itu bedanya kita pakai yang ini persistence, kita pakai JPA controller class from entity classes seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita buat view sama dengan cara sebelumnya, yaitu kita klik kanan new, other, kemudian persistence, kemudian entity class. Oke. Kalau misalnya sudah semuanya, nah di dalam models itu kita buat kelas customer. Gitu, kita buat kelas customer
bukan kita buat, tapi di dalam kelas ke customer itu kita sudah dengan sendirinya akan ada yang namanya kelas customer. Kita buat app model study, dengan sendirinya kita akan sudah punya codingan ini. Jadi ini tidak perlu diketik, tinggal mengikuti langkah-langkah sebelumnya saja, nantinya codingannya ini langsung ada seperti itu. Kemudian juga di Java controller tadi, kalau misalnya kita ikuti langkah sebelumnya, nanti langsung diarahkan ke sini. Ini langsung codingannya itu sudah diketik otomatis gitu, bukan sudah diketik, sudah ada secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi dalam mengetik codingan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat ini app UAS, persistence, customer, kemudian customer JPA controller, kemudian barulah kita masuk ke desainnya. Nah, di desain ini kita buat file baru dulu, new project, terus kemudian kita Java application, next, kita tulis ini kan project baru ya, kita tulis saja app.ts, kita coba ya, finish. Nah, ini sudah ada. Kemudian di dalamnya mana tadi? People test. Nah, di dalamnya ini kita buat, bentar, ini dikecilin dulu. Nah, di dalam ini yang tadi kita buat itu kita buat JFrom. Nah, terus kita buat namanya form customer. Kita finish. Oke, sudah. Kita lebarkan dulu ya. Kemudian kita buat panelnya dulu. Kita kasih warna aja dia, warna abu-abu ya. Oke. Kemudian kita buat lagi yang di atas ini. Warnanya coba pink. Ini. Oke. Nah, kalau sudah, pertama kita buat label dulu. Kita ketikkan saja form customer. Kemudian di dalam form customer itu kita coba label lagi. Di sini kita ketikkan nama bukan nama ya, kode dulu ya, kode customer. Habis itu text filenya kita panjangin segini lah.
Oke, kita hapus. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buat lagi label yang kedua. Kita tulis nama dari customernya. Oke. Terus text file lagi kita panjangkan. Nah, yang ketiga kita buat lagi label yang ketiga. Ini dia, kita beri nama email. Terus filenya. Oke. Kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya kita coba button. Ini button khusus untuk save. Terus ini button untuk update. Terus ini untuk delete. Cara ganti namanya kita tinggal arahkan saja kursornya ke button, terus di spasi. Nah, itu langsung kita bisa ganti warnanya, namanya. Terus ini button yang ketiga kita taruh di sini saja untuk cari, spasi cari. Nah, seperti itu. Oke, kita tambahkan dulu lebarnya. Ceritanya yang selanjutnya itu kita buat tabel. Mana tabel? Ini tabel. Oke, bentar. Nah, jadi besar nih. Kita kecilin dulu. Nah, ini dia sudah jadi ya desainnya. Kita tinggal percantik saja. Misalnya ini form customer kita ganti fontnya. Bentar. Nah, kita ganti fontnya jadi bold, kemudian bisa disesuaikan mau berapa size-nya. Nah, ini sudah selesai ya, kita buat. Kemudian ini juga bisa diganti, mau ditebalin atau lain sebagainya itu bisa saja. Nah, jadi ini desainnya. Kemudian di dalam desain itu kita ke yang ini ya, kita hapus ini saja. Kita ke desain yang sesungguhnya. Ini. Ya, bentar loh deh. Oke. Nah, di dalam form customer ini kita juga harus membuat codingan. Misalnya di tombol save itu kita klik, nanti dia akan diarahkan ke codingannya. Nah, untuk button save ini adalah codingannya. Ini semua, jadi silakan saya sudah tulis sebelumnya. Itu untuk button save, supaya lebih memudahkan button save-nya itu diberi nama. Kita tinggal klik kanan, cek variabel nama, terus diubah namanya begitu. Nah, kemudian di update juga kita lihat codingannya. Di update juga ini untuk kita mengupdate, mengganti nama dan sebagainya. Ini adalah codingannya. Kita kembali ke desain, delete juga, ini adalah codingannya untuk menghapus apabila ada yang ingin kita hapus.
dicari juga. Nah, ini untuk button cari sudah saya ketik sebelumnya. Nah, ini untuk tabel itu kita langsung saja ke sini ya. Ini adalah codingannya semuanya dari awal, codingan dari desain yang sebelumnya yang ini. Nah, ini adalah importnya yang harus kita tulis, kalau tidak nanti programnya bisa error. Bentar. Nah, kemudian ini juga sudah kita tulis ya, entity dan sebagainya, kemudian juga tampil customer. Ini adalah codingannya semua. Nah, ini tadi untuk save, untuk delete, untuk update, untuk cari. Nah, ini untuk form Windows Open kita ketik tampil customer ya, seperti itu. Nah, itu adalah semua codingannya. Kita kembali lagi ke desain. Jadi mungkin langsung saja kita coba untuk menjalankan ya. Kita run. Nah, ini dia sudah tampil hasilnya. Nah, oke, jadi ini hasilnya. Kita coba cari dulu, misalnya kita cari yang ini, yang Ramla. Kita tinggal ketikkan saja C00 kodenya gitu, kita cari, nanti muncul gitu. Nah, kemudian kita juga bisa update. Misalnya kan ini emailnya kan Randy, kita coba ganti Ramla. Kita update, nanti tersimpan. Nah, ini dia sudah diupdate. Tadi kan Ramla emailnya kan tertulis Randy, itu kita ganti. Kemudian kita juga bisa delete, misalnya tadi kita cari dulu, kemudian kita delete, kita hapus data ini, kita delete. Nah, ini yang tadi C005 Ramla tadi udah terhapus. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba masukkan data baru, namanya siapa? Kita save. Nah, jadi semuanya berjalan, save, update, delete, sama carinya berjalan. Kita cancel, berhasil ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini hasil kerja saya di tugas UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.